eta kazalika sapertos kitu dina hartos yang kerja wongina ibadah. Irtopa ujug-ujug muriling saha maulahu dununganana bulan zata lailatin dina hiji peuting bidari di imah. Babalago maka melakan rajul atau maulahu dunungan eta gulam hujratal gulami kana kamarna itu gulam. Paida maka kaget ia ari itu hujratal gulam eta munawwaratun anu caah. Maksana anu disebrot anu dicaangan. Munawwaratun anu dicaangan. Wal gulamu bari ari gulam eta sajidun keur sujud. Wa ala rasihi sareng eta tetep di luhureun mastakana gulam kondilun ari cempor minan nuri tina cahaya. Mu'allakun anu digantelkeun baina samai di antara langit wal ardi jeung bumi. Wal gulamu sareng ari itu gulam eta yunaji munajat gulam rabbahu ka pangeranana. Wa yatadarru sareng handap asor itu gulam. Wa yaqulu sareng nyarioskeun dina munajatna itu gulam. Ilahi aujabta ala hati maulaya wa khidmatihi bin nahar walaula dzalika mastaghaltu laili wala nahari illa bi khidmatika fa'dzurni ya rabbi. Ilahi nun gusti aujabta parantos ngawajibkeun gamparan Gusti ala haqi maulaya netepan kana nyumponan hak dunungan jisim abdi wa khidmatihi sareng khidmahna ka maulaya bin nahari dina waktu siang. Walaula zalika jeung lamun teu aya kawajiban sapertos kitu mastaghaltu pinantos moal katungkulkeun abdi laili dina waktu sungi abdi wala nahari jeung henteu dina siang abdi illa bi khidmatika kajaba ku ngaladenan kasalira Gusti. Fa'dzur mugi Gusti nampi sasadu pahadzurni pahadzur maka mugi Gusti nampi sasadu ni ka abdi ya Rabbi nun Gusti. Wa maulahu sareng ari dunungan itu gulam eta yang dulu ningali maulahu ilaihi ka gulam hatta in fajarra nepika geus narima fajar naon asubuh waktu subuh. Waroda jeung kembali balik non al-qadilu cempor cahaya teh wadoma jeung rapat non sakul baiti lotengna itu imah. Paraja'a maka mulang itu maulahu wa akhbaro sareng ngabewarakeun itu maulahu imro'atahu ka pamajikanana maulahu bidzalika kalawan kejadian anu kasebut tadi. Bidzalika kalawan kejadian mazkur. Malam maka tatkala kabuktosan naon al-lailatus saniyah wengian kadua akhadha nyekal nungtun itu maulahu biyadi imro'atihi kana leungeun bojona maulahu waja'a jeung datang itu maulahu dunungan gula ila babil hujrati kana pantona kamar gula. Faidal gulamu maka kasampak ari itu gulam bisujudi dina keur sujud. Wal qandilu sareng ari cempor ala rasihi luhureun mastakana Pawaqafa maka parati dua nana Pawaqafa maka narangkung dua nana nyaeta maulahu wa imro'atahu dununganana gulam jeung bojona alal babi
di hadapan panto yang dulu ningali yang dorani ningali dua nana ilahi kaitu bulan wayam kiani jeung ceurik dua nana hatta asbiha nepika waktu subuh itu dua nana pada maka ngadua saha bulan faqala maka nyarioskeun faqala maka nyarioskeun itu maulahu nulunganana lau ka itu bulan anta atikun kawajhillahi ta'ala anta hari anjeun eta atikun merdeka bebas kawajhillahi ta'ala liwajhillahi ta'ala karena arah-arah mandang karidoan Allah ta'ala hatta yatafarrago sehingga bisa mencil anjeun ibadati man karena ngaibadahanana zat Allah kunta anu bukti anjeun ta'tadiru geus sasadu anjeun ilahi ka itu man tegasna Allah parafa'a maka ngangkatkeun itu bulan yadaihi kana dua pananganana ila samai ka langit wa qala sareng terasna doa ieu bulan ya sahibas sirri inna sirra qad dhahara wa la uridu hayati ba'da mashtahara ya sahibas sirri wahai pemilik rahasia zat anu kagungan rahasia inna sirra sanyana rahasia eta qad dhahara parantos terbuka wala uridu sareng teu miharep disimati hayati kana kahidupan abdi ba'da ma sabada ana perkara istahara tos terbuka ieu mah sumakola saterasna nyarioskeun itu bulan ilahi nun pangeran abdi as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti al mauta kana maut pakharra teras nyungkruk roboh saha gulamu itu bulan maitan halna tos jadi mayit akada al gilte eta ahwal sholihin tingkah-tingkah jami-jami soleh wal asiki jeung jami-jami perindu merindukan Gusti Allah wal talibina jeung jami-jami mengarip karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke bahasa nasional. Kasih saya. Lanjutan dari bab taat kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan satu hikayat. Mohon dicerna baik-baik. Hikayatnya adalah ada seorang laki-laki kaya, seorang laki-laki yang berkemampuan untuk bisa membeli budak, bisa membeli abid. Kalau dulu di awal-awal kebangkitan agama Islam tuh ya masih banyak jual beli budak, jual beli hamba sahaya, alias ada orang-orang yang dikastakan rendah sehingga bisa diperjualbelikan. Nah terus berlanjut gitu. Sehingga di zaman tabi'in pun masih ada sisa-sisa zaman tabi'in masih ada sisa-sisa jual beli budak, tetapi bukan dalam hal memiliki seutuhnya, tapi dalam hal memperkerjakan. Kalau sekarang itu adalah asisten rumah tangga ya, ART. Jadi yang diharapkannya adalah bisa membantu segala keperluan rumah tangga dari seseorang. Nah, salah satunya adalah cerita ini, ada seseorang kaya yang berkemampuan membeli seorang budak, tetapi ada hal unik, ya, ada hal unik yang tidak biasa dari seorang gulam yang akan dibeli oleh calon majikannya. Nah, ketika majikannya siap membeli gulam tersebut, maka gulam tersebut memberikan syarat. Karena pada umumnya biasanya gulam itu yang diinginkan adalah pekerjaan saja, ya. Yang penting buka gawe, buka duit, beres. Nah, ini tidak.
Ada gulam yang unik ketika ada rojul, ada orang kaya yang akan membelinya, membeli tenaganya, maka dia mengatakan, ya Maula ya annali ma'aka salah satu syurutnya. Wahai majikanku, boleh kau miliki diriku, tetapi aku memiliki 3 syarat. Ahaduha allan tamna'ani anis sholatil maktubati idza jaa waqtuha. Yang pertama, syarat engkau bisa membeliku, bisa memiliki diriku, yakni janganlah engkau tahan, engkau cegah diriku untuk melaksanakan sholat fardu ketika datang waktunya. Ya, dia meminta jatah waktu sholat. Ya, kalau bapak, saudara-saudara yang mendapatkan pekerjaan ataupun yang sedang bertransaksi untuk mendapatkan pekerjaan, ya jangan tergiur dengan gaji atau honor yang besar, tetapi bisa menjadikan tidak luasnya kita melaksanakan sholat. Yaitu gunungan, saya mau kerja di gunungan, berapa gaji? Dan gimana kalau 5 juta? Boleh, tapi jam 7, dari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. Di jam 7 sampai jam 7 dulu ya pagi itu. Ya, maka kita adakan gunungan. Kalau waktu sholat gimana? Bebas kalau waktu sholat. Nah itu alhamdulillah. Nah, syarat yang dilontarkan oleh gulam adalah yang pertama, Allah tamna'ani anis sholatil maktubati idza jaa waqtuha. Gunungan, majikan, janganlah engkau cegah diriku untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu ketika datang waktunya. Wasani an ta'murani bin nahari masyiatan wala ta'murani bilail. Yang kedua, wahai majikanku, engkau bisa memerintahkanku hanya di waktu siang. Kalau di waktu siang silakan sesuka. Majikan mau memerintahkan apa, saya akan kerjakan. Tetapi jangan engkau memerintahku di waktu malam. Soal kedua. Ya, jadi rojul tersebut mendapatkan syarat yang kedua dari gulam, bahwa majikannya itu hanya bisa memerintahkan di waktu siang saja. Kalau malam tidak ada, ya tidak ada kesempatan, tidak ada perjanjian. Kedua, wasalisu an taj'ala li manzilan fi baitika la yudkhiluhu ghairi. Yang ketiga, wahai majikanku, engkau jadikan satu tempat, berikanlah satu tempat yang mana tidak ada siapapun yang boleh memasukinya kecuali diriku. Ya, dengan pasien tempat mengenai tempat khusus berarti tong ayah nulbat kadinya. Jangan ada yang masuk ke sana kecuali diriku. Ya, tiga syarat. Jadi ada kamar khusus. Ya. Bagaimana kata majikan tersebut? Faqala rajul laka hadisul. Oke, deal. Ya, 3 syarat itu berikan. Sumaqala rajul. Selanjutnya, jika cerita rajul tersebut membawa gulam, membawa calon pembantunya, kemudian berkata kepadanya, ya ungkur fil buyuti fatafal gulamu wajada fiha baitan kharaban. Wahai gulam, kamu lihat-lihat rumah-rumah yang ada di sini. Di rumahnya banyak. Silakan lihat, ada rumah-rumah di sini. Kamu cari, ya, sekehendakmu. Maka gulam tersebut berkeliling. Nah, kemudian dia menemukan ada satu rumah kecil, tapi rumahnya adalah kumal, rumah yang sudah tua. Ya, kharaban, baitan kharaban, rumah yang sudah tua, yang sudah kumal. Nah, kemudian gulam tersebut mengatakan kepada majikannya, akhadtu hadza, aku ambil ini. Ya, wahai majikanku, aku ambil rumah ini. Kaget, ya, kaget majikan tersebut, karena biasanya orang-orang yang mau bekerja itu kan ingin mendapatkan fasilitas yang bagus, ya, fasilitas yang layak lah, gitu. Tapi ini ada gulam meminta fasilitas tempat tinggal, ya, tempat tidur itu dengan ruangan yang sangat tua. Tapi kita ya. Ada komentar dari majikan, waqala ya gulam ihtarta baitan kharaban. Wahai gulam, kamu membeli rumah yang sudah tua,
rumah yang sudah kumal. Bagaimana perkataan komentar ulang? Faqala ulang, ya maulaya, amma alimta annal kharaba ma'allah bustanun. Wahai majikanku, apakah engkau tidak tahu bahwa sesuatu yang sudah tua, sesuatu yang sudah lapuk, sesuatu yang sudah usang, ketika bersama dengan Allah, maka itu akan menjadikan taman, akan menjadi sebuah taman. Ya. Maka yahdimu maulahu bin nahar wa yatafarraqu bil laili li ibadati rabbi subhanahu wa ta'ala. Maka singkat cerita, gulam tersebut melayani majikannya di dunia di waktu siang, tetapi ketika di waktu malam, gulam tersebut menyendiri untuk beribadah kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Fabainama huwa kadzalika iltafa maulahu dzata lailatin biddari fabalago hujratal gulam fa idzan hiya munawwaratun. Suatu malam hakikatnya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majikan tersebut berjalan-jalan di sepanjang ruangan-ruangannya, rumah-rumahnya. Nah, tidak sadar bahwa ada ruangan yang dilintasi oleh majikannya. Di satu malam ternyata sampai ke kamarnya gulam tersebut, ke kamarnya budak belian tersebut. Maka kagetlah dia ketika dia melihat kamarnya, ternyata kamar gulam tersebut terang benderang, seakan-akan disoroti oleh sumber cahaya yang luar biasa. Munawwarah, diterangi, sehingga si kamar itu terang benderang. Cahang padang. Cahang padang lain cahang daru. Cahang padang. Wal gulamu sajidun. Nah, ketika dia melihat lebih dekat ke kamarnya, dia melihat gulamnya, pembantunya dalam keadaan bersujud dan kaget. Di atas kepala gulam tersebut ada sebuah sumber cahaya kondil, kalau itu cempor ya, tapi terbuat dari cahaya. Ada sumber cahaya yang terbuat dari cahaya, yang mana cahaya ini, sumber cahaya ini tergantung di atas langit. Jadi seakan-akan ada tali yang menggantung, yang ujungnya itu adalah ke atas langit. Menggantung ke atas langit, talinya seakan ada tali yang menempel ke atas langit, kemudian bergantung di atas permukaan. Seakan menerangi orang tersebut. Padahal aslinya kamar tersebut cenderung gelap. Dia hanya mengandalkan sumber cahaya ya, kalau zaman dulu ya, paling kalau kita sekarang lilinnya cempor biasa ya seperti itu. Cempor biasa yang dengan bahan bakar minyak. Ya. Selanjutnya, wal gulam yunadi rabbahu, sayup-sayup terdengar gulam tersebut berdoa munajat kepada Tuhannya, wa yatadarra'u, dan juga merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala azza wa ala, wa yaqulu, gulam tersebut berkata, ilahi aujabta ala haqqi maulaya wa khidmatihi bin nahar. Wahai Tuhanku, Engkau telah mewajibkan kepadaku untuk bisa melayani, memenuhi hak majikanku dan berkhidmah kepadanya di waktu siang. Walaula dzalika mastaqaltu, jikalau Engkau ya Tuhan tidak mentakdirkan adanya majikan selain Engkau ya Rabb, maka tentunya tidak akan ada yang bisa menyibukkan diriku di waktu siang, di waktu malam, kecuali untuk berkhidmat kepadamu. Fa'dzurni ya Rabbi, semoga Engkau ya Rabbi bisa menerima curhatan diriku. Fa'dzur itu curhatan.
Gusti abdi teh sanes teu hoyong ibadah hungkul ka Gusti. Namun Gusti takdirkeun abdi ngakaduhan majikan di dunia, abdi teu ngalaksanakeun kewajiban di nabi waktu sih. Iya. Seorang budak kuliah yang menurut mereka orang-orang kaya adalah kasta terendah, tetapi ibadahnya luar biasa. Siangnya melayani majikan dunia karena Allah, malamnya berasyik masuk beribadah secara sendiri, secara sembunyi-sembunyi kepada Allah. Wa maulahu yanzuru ilaihi hatta fajar subuh. Tidak terasa majikan gulam tersebut melihat dirinya sedang berasyik masuk dengan Tuhannya hingga waktu subuh. Waradal kandilu, maka ketika masuk waktu subuh ada keanehan. Kondil lampu yang terbuat dari cahaya tersebut naik lagi ke langit. Kemudian atap rumah yang awalnya terbuka menjadi menutup kembali. Selanjutnya faraja'a, maka kembali majikan gulam tersebut kemudian memberitahukan kepada istrinya kejadian tersebut. Mah, ada kejadian luar biasa. Itu pembantu kita, dia memilih kamar yang jelek, memilih kamar yang buruk. Tetapi ketika malam tadi saya melintasi kamarnya, ternyata terang benderang. Dan kejadian seperti A, B, C, D, sampai Z. Kita tidak diulang kembali kejadiannya. Masih ingat kejadian tadi? Nah, kita ingatnya. Soalnya usaha apa makai kesandui. Lanjut. Malam makanat Lailatul Saniyah. Maka berlanjut ketika malam yang kedua. Majikan gulam tersebut menuntun tangan istrinya sengaja datang ke pintu kamar gulam, ke pintu kamar pembantunya. Faidal gulam sujud. Lagi-lagi majikannya sekarang disaksikan bersama istrinya melihat gulam tersebut lagi bersujud. Beda kalau majikannya datang kamar gulam tanggung kapan urangnya, ruang urang bermain HP. Luar biasa. Ini majikan mendapatkan gulamnya lagi-lagi sedang bersujud kepada Allah. Wal qadiru ala rasi, lampu cahaya, lampu yang terbuat dari cahaya yang tadi diibaratkan talinya seakan tergantung ke atas langit, bergantung di atas bumi, yang berada tepat di atas kepala gulam tersebut. Waqafa 'alal babi yang nurani ilaihi wa yabkiyani hatta asbaha. Maka suami tersebut berdiri mematung di depan pintu gulam, dan gulam tersebut tidak tahu bahwa ada dua orang makhluk Allah yang menyaksikannya, yang itu adalah majikannya. Melihat kepada dirinya, wayabkiyani. Suami istri tersebut menangis terseduh-seduh hingga waktu subuh. Gulam asik dengan doanya. Dia berdoa, faqala lahu anta, setelah sampai waktu fajar, majikan tersebut langsung mengatakan kepada gulam, berkata kepada gulam, anta atiqu liwajhi laitala, wahai gulam, engkau bebas sekarang. Engkau bebas. Ya, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau bisa bebas menyendiri ibadah kepada zat Allah, yang mana engkau selalu memohon ampun dan juga memohon permohonan untuk bisa bersamanya di siang malam dan di siang hari dan juga malam hari. Kaget gulam tersebut. Ternyata majikan yang mengetahui perbuatannya, amaliyahnya. Kemudian gulam tersebut mengangkat tangannya ke langit.
dengan berdoa ya sahibas sirri inna sirraka dhahara wal uridu hayati ba'da mashtahara. Wahai sang pemilik rahasia, sungguhnya suatu rahasia telah terbuka dan aku tidak mengharapkan kehidupanku setelah terbuka. Wow, ya. Wow. Setelah tersiar, dalam arti bahwa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan tersebut dibukakan oleh Allah hakikatnya, sehingga terbukalah di depan majikannya. Subhanallah ilahi as'aluka maut faqaral gulam mayyitan. Faqaral gulam mayyitan. Kemudian lanjutan dari doa gulam tersebut, wahai Tuhanku, Engkau telah mentakdirkanku memiliki keistimewaan yang mana menjadi terbuka, itu pun dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Rabb, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu untuk bisa meninggal pada saat ini. Maka Allah ijabah karena mustajab doanya. Pada saat itu juga roboh gulam tersebut dan dalam keadaan mayit jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah awaliyah orang-orang soleh, ya. Awaliyah orang-orang yang sangat merindukan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang menurut ibadah-ibadahnya selalu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain. Ya, ketika orang lain terpejam matanya menikmati indahnya malam, menikmati dinginnya malam, menikmati waktu istirahatnya, tetapi orang tersebut bangun sementara orang lain tidur untuk menyibukkan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain yang pada umumnya berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, memperkaya diri, tetapi tanpa pengetahuannya dirinya pun sama mengumpulkan harta, tapi hartanya bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan syiar, untuk kepentingan menegakkan kalimat-kalimat Allah. Para fuqara, para masakin, para yatim piatu, du'afa, itu adalah syiar-syiar Allah di muka bumi yang menjadi tugas dirinya. Ya, pondok pesantren, madrasah, masjid, itu pun bagian dari syiar-syiar Allah. Maka ketika dia banyak mencari rezeki, rezekinya pun diperuntukkan untuk syiar-syiar tempat-tempat itu. Ya. Nah, inilah orang-orang istimewa, orang-orang yang Allah khususkan. Yang dalam mukadimah saya mengatakan alhamdulillahilladzi khassa min ibadihi minal muttaqin, orang-orang yang Allah khususkan menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak terpengaruh dengan halayak umum, tidak terpengaruh dengan kebiasaan umum. Ada sesuatu amaliyah yang orang lain tidak tahu. Wahai sahabat, dulur-dulur sadayana, berbahagialah karena Allah itu adalah milik semua makhluk. Allah bukan milik hanya bangsa manusia. Allah bukan hanya milik bangsa jin. Allah bukan milik bangsa malaikat. Allah bukan milik bangsa tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Allah milik semua makhluk. Terkhusus bangsa manusia kita. Allah bukan hanya milik para ulama. Allah bukan milik hanya orang-orang pintar. Allah bukan milik hanya orang-orang yang kaya. Allah bukan milik hanya orang yang memiliki orang tua. Sementara Allah tidak menjadi milik orang yang yatim piatu. Wahai sahabat, Allah milik siapapun. Allah akan menemani siapapun bagi orang yang mengharapkan Allah menjadi teman bagi kehidupannya. Allah akan memberikan sesuatu yang diharapkan oleh si hambanya. Ketika si hambanya menginginkan cinta dari Allah, maka Allah akan memberikan cinta yang lebih dari harapan cinta hambanya. Ketika hambanya menginginkan pertolongan, maka Allah akan memberikan pertolongan yang jauh lebih besar daripada harapan pertolongan dari hambanya. Ingatlah wahai sahabat, banyak orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah yang mastur, yang tertutup, yang tersembunyi, dan akan tidak punya keistimewaan apa-apa. Mungkin di alam dunianya adalah tidak punya
keistimewaan apa-apa, tidak masyhur. Tetapi kadang-kadang orang tersebut di alam langit masyhur, tidak terkenal di alam dunia, tapi terkenal di alam langit. Sahabat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang memiliki hati yang khusus, amalia yang khusus. Sementara orang lain jauh berlari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia seorang diri menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain sudah bosan melaksanakan ibadah pengabdian kepada Allah, dirinya sendiri terus bersemangat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang. Kita contohkan di lingkungan kita saja, di pengajian kita saja. Ketika tokoh-tokoh kita mengumumkan bahwa karena adanya bahaya pandemi corona COVID-19 maka pengajian diliburkan. Asik. Itu orang-orang umum, itu khalayak umum yang senang ketika ibadahnya ada libur, ibadahnya ada istirahat. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya diberikan keistimewaan khusus, maka dia akan merasa sedih. Apa yang disedihkannya akan merasakan kehilangan kesempatan untuk bisa bersama Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah. Kalau biasanya dia mendapatkan waktu yang bisa menjadikan hatinya terpaut dengan Allah, maka momen itu, waktu itu ditiadakan dengan sebab contohnya orang pada dibutuhkan. Maka dia terus mencari tempat-tempat yang masih ada, tempat-tempat yang masih terbuka untuk bisa menaungkan hatinya dengan Tuhan ilahi. Pasti tidak akan berhenti, libur ya, masih mencari tempat-tempat yang lain. Kalaupun toh dunia ini dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit, ya, benda-benda langit berjatuhan ke muka bumi, maka niscaya orang tersebut tidak akan jauh menghindar, tidak akan berlari dari terjangan benda-benda langit yang berjatuhan ke muka bumi, tetapi dia bisa mencari tempat yang bisa jauh dari hiruk pikuk, termasuk gempa yang tadi disebutkan ataupun musibah yang disebutkan, hanya untuk bisa menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiarnya tidak lepas supaya bisa jong-jong ibadah ke Gusti Allah. Selalu mencari walaupun dari 1000 ketidakmungkinan yang disebut oleh khalayak umum kemustahilan, selalu dia mencari bagaimana supaya saya bisa asik beribadah kepada Allah. Terus mencari. Kalau misalkan tidak bisa beribadah di kota, dia cari ke pedesaan. Kalau di pedesaan pun tidak bisa ibadah dengan nyaman, dengan tenang, maka dia mencari ke hutan belantara. Kalau hutan belantara pun tidak bisa, maka mungkin dia akan mencari tempat yang notabene hanya untuk bisa merasakan kenyamanan, keamanan itu beribadah antara dirinya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh bulan, itu yang dilakukan oleh budak kuliah, ya. Subhanallah, ya. Hari urusan ibadah mah, ya, ayat kali-kali rombongan, ada kali-kalinya berjamaah, banyak orang ada kali-kali terus menyendiri. Beringkat itu, beringkat kawin, beringkat kidul, beringkat kulon, yang betul-betul dunungan, betul-betul pimpinan, betul-betul ngajak nak muncul, baru ngaji ini. Hati-hati, ya, hati,
Kalau urusan ibadah ada teman, yuk kita bareng, ada teman sendiri saja. Lihat pulang tersebut ya. Lihat pulang cerita pulang tersebut sendiri saja. Senang kalau kita banyak orang, ya senang. Ya, kita siap senang. Tapi kalau besar-besar harus sendiri saja. Subhanallah. Nih harus dipikirkan. Apalagi kalau mohon maaf masa lalu dari sahabat-sahabat tuh ada masa lalu yang kelam, ya. Masa lalu yang kelam. Masa hari kanakan gorengan, itu hebat tanagana, ya. Disiar karangan. Ini susurumpu tak. Masa lalu yang kelam, ya. Gitu. Kesana aja bapak preman, wah lumayan rana. Di tangan, carangan. Di tangan, kumaha ya jalanan. Tuh. Kenapa itu kebaikan? Kenapa kita jadi penakut? Kenapa kita jadi pemalas? Ya, justru di sanalah ketika seorang hamba menginginkan bertemu dengan Allah sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merangkulnya dalam kesendirian. Nah, itu para sufi, para ulama, para guru-guru kita ada momen-momen penyorangan, ya. Itu misalkan diijazahkan oleh guru-guru kita aurat ya. Itu kita sudah ngasih kontrol waktu lagi dan waktu tugas saya tinggal sampai tugas 4 tahun dari terus silakan pasal nama bagi sudah rencana dari batal bu kopi batal bu kali angke jodia mah kalau angke jodia banyak kopi ya kurang siap ya kurang banter begitu ya kurang banter begitu pejit ada pejit kopi ya sudah Allah karim ya kalau misalkan ada tugas tinggalkan saja gitu. walaupun tuh teman-teman tuh memberikan nonton bibitannya memberikan tawaran nih ada makanan nih ada reward nih ada kopi bagus ya kopi Gunung Puntang nih ada rokok wah itu ya. Lihatlah hakikatnya kopi tersebut itu adalah racun yang mematikan. Lihatlah pemberi kopi itu setan ya, berwujud manusia. Murah tugas sekuritas gitu. Ya, ayat terus kuat. Jangan terpedaya dengan hanya hiburan ya atau hanya sekedar ya menyegarkan tenggorokan itu tugas laksanakan. Nah, subhanallah ya. Ikhwan sahabat-sahabat rahimakumullah, selanjutnya wafir zuhratir riyadi dalam kitab Zuhrul Riyad Anna Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena terbukti lahu dirinya salihun memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang baik, salihun sahabat ya. Kurang kusunah ini THC karunya ngalogat tapi kan ngalogat jadi disebut wa fi zuhril riyad yang eta tetap dina kitab Zuhrul Riyad Anna Musa sanyanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam eta kana kabuktosan lahu kagungan mantan Nabi Musa sodikun hari sahabat hari rencang cakep sodikun ya ini anu maraos senang kanjeng Nabi Musa alaihi salam dihi kalawan itu sodik bakala maka nyarioskeun itu sodikun lahu kanjeng Nabi Musa zata yaumin dina hiji dinten ya Musa wahai Musa ud'u mugi salira kersa ngaduha Allah ka Gusti Allah an ya'rifani ayu arifani kana supados laras ngama'rifatkeun Gusti ni ka abdi iyahu kamantana Gusti Allah haqqo ma'rifatihi kalawan salaras-laras ma'rifat ka Gusti Allah
Jadi atas sahabat nakanya Nabi Musa mohon didoakan oleh Nabi Musa untuk bisa bermakrifat kepada Allah kalawan sebenar-benarnya makrifat. Padahal maka doa sah Musa kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Fastujibu maka nampi dijabah lahu kanjeng Nabi Musa. Palaiko maka Yusul kanjeng Nabi Musa sahibahu ka gerencangan Nabi Jibali di hiji gunung ma'alusi sarta pinuh ku binatang-binatang buas wafaqada sarang gagal kanjeng Nabi Musa hu nepangan wafaqada sarang gagal hu nepangan kaitu gerencangan sah Musa kanjeng Nabi Musa maqala maka dadauh kanjeng Nabi Musa doa ka Gusti Allah ya Rabbi nun Gusti akhi dur abdi wa mu'nisi jeung anu nyenangkeun hate abdi faqattu parantos kahilangan abdi hu kaitu akhi kaitu dulur abdi fakila maka dicarioskeun lahu ka kanjeng Musa ya Musa wahai Musa man arrafani haqqa ma'rifati la yusahibu makhluqan abadan man hari sawai jalma arrafa an ma'rifat man jika kaulah Allah haqqa ma'rifati kawan sabener-bener ma'rifat ka kaulah Allah la yusahibu maka henteu aya anu marengan henteu aya nu bisa marengan makhlukon kahiji makhluk abadan salawasna la yusahibu maka henteu bisa marengan itu man makhlukon kahiji makhluk abadan salawasna wajah jeung sumping fil ahbalin na pirang-pirang hadis na pirang-pirang khabar anna Yahya sanyanya Nabi Yahya wa Isa Nabi Isa alaihi wassalam kana kabar kosan duanana yamsiani marapah duanana disuki di pasar pasodamat maka ngahadang maka ngahadang huma kaitu Nabi Yahya jeung Nabi Isa Sahibratun hiji istri bakala makanya rios itu imro'ah Faqala makanya rios saya yaitu Nabi Yahya wallahi ma sya'arti bidzalika wallahi demi Allah ma sya'arti nahan tewau anjeun bidzalika karena itu kejadian Faqala maka ngawalan sahisa kanjeng Nabi Musa bahwa maka nyarioskeun sahisa kanjeng Nabi Isa alaihissalam subhanallah bidun kamai subhanallah maha suci Allah bidun ka kalawan henteu ari anjeun maisan ka kaula wa qalbuka sareng ari hate anjeun eta ayeuna di mana qala nyarioskeun Nabi Yahya yabna khala putra bibi lauit ma'anna lamun tema ngarasa tenang naon qalbi hati-hati la ghairu rabbi kana salian hati-hati tarfata ini kana sakarja panana oge ladonantu tantu bakal nyangka kaula anni kana sanyang kaula kama araftu henteu bisa wauh kaula Allah ka Gusti Allah. Waya kalau serang dicarioskeun sidqul ma'rifati ari bener-bener ma'rifat eta ayat lako karena yen ngalepaskeun eta si jalma dunya kana dunya wal uqba jeung milih kana akhirat wa eta jarradu sareng ngawungkulkeun eta si jalma lil maula wungkul ibadah ka pangeranana wa yusakkira jeung yen wa ayyusak karok jeung yen mabok wa ayyusak kira jeung yen mabok si jalma man kadzak surabal habbati wa ayyusak kira jeung mabok saman jalma surabal mahabbati kana inuman kacintaan palayashu makan teu waras eta si jalma illa inda ru'yati kajaba dina nalika ningali bahwa pada ari tuman eta ala nurin ilhurun cahaya min rabbihi
di antara min robihi di pangeranana itu mah. Bagi saya rahimahumullah ya, berlanjut dari kejadian bulan ya, seorang pembantu yang ternyata tidak terkenal di alam dunia, memiliki kasar rendah di alam dunia tetapi masyhur di alam langit, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kitab Surah diceritakan Nabi Musa alaihissalam, beliau memiliki teman sejati, teman terbaik yang mana dia merasa senang untuk bersama dengan temannya tersebut. Nah, pada suatu hari temannya membujuk Nabi Musa supaya mendoakan dirinya. Wahai Musa, doakan saya, munajatlah kepada Allah untuk bisa memakrifatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya makrifat. Nah, setelah doa Nabi Musa dijabah, maka Nabi Musa kehilangan sahabatnya. Nabi Musa kehilangan sahabatnya, sehingga Nabi Musa mencari-cari sahabatnya hingga ke gunung-gunung yang banyak binatang buas, ya, tidak ditemukan. Kemudian ke tempat-tempat lain pun tidak diketemukan. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, mencari tahu, meminta informasi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhan, ya Rabbi akhi wa mu'nisi faqadtuhu, ya. Wahai Rabb, aku telah kehilangan saudaraku, aku telah kehilangan yang bisa menenteramkan hatiku. Maka diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Musa, man arrafani haqqa ma'rifati la yusahibu man makhluqan abada. Siapapun yang bermakrifat kepadaku dengan sebenar-benar makrifat, maka tiada siapapun orang yang bisa menemaninya. Subhanallah. Kalau orang yang sudah mencintai Allah, maka tidak akan bisa menyenangi siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan lindungi dirinya, Allah akan selalu menjaga dirinya, Allah akan selalu menemani dirinya. Subhanallah. Ya. Maka orang yang sudah diberikan Allah makrifat, maka dia akan mencari di mana bisa bernasib alias bisa beribadah dengan tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang asalnya sahabatnya Nabi Musa itu sama mencintai Nabi Musa, sama ya, ingin selalu bersama dengan sahabatnya Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Musa mendoakan dirinya supaya bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabatnya tadi tersebut berbalik, ya. Asalnya mencintai seorang Rasul menjadi sang pemilik Rasul, sang pengutus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, ketika kita menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah, maka kita akan senantiasa melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena ada rasa khauf, ada rasa takut bahwa yang memberikan amanah murka, yang memberikan amanah marah. Ketika Allah memberikan amanah tubuh ini untuk dipakai menjadi bahan ibadah, ketika Allah memberikan harta kita, memberikan keluarga kita dan yang lain sebagainya, itu pun sama untuk menjadi bahan ibadah, ternyata tidak dipakai untuk bahan ibadah, tentunya sang pemberi amanah akan murka. Dan kita tidak menginginkan seperti itu. Oleh karena itu, terus kita berusaha memperbaiki diri, terus kita berusaha untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba, ya, dengan salah satunya adalah menuntut ilmu. Bagaimana caranya kita terus tuh bisa memakrifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita harus belajar memakrifati Allah adalah memakrifati kehendak Allah. Sebetulnya Allah pengen apa sih kepada kita sebagai makhluknya? Yang kita bertanya bagaimana Allah sekehendak kita. Jadi kita harus bertanya apa kehendak Allah terhadap kita. Yang kita bertanya, ya, Allah harus sesuai dengan kehendak kita. Apa yang bisa kita kehendakkan kepada Allah, apa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Jangan Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang ngurus, Allah lah yang membagi. Kita hanya sekedar sebagian makhluknya yang diatur, yang dibagi. Ya. Nah, nuridu wallahu yuridu. Kita memiliki keinginan, Allah memiliki kehendak.
wallahu fa'alul ma yurid. Tetapi ketika beradu antara kehendak kita, keinginan kita dengan kehendak Allah, tentu Allah yang akan melaksanakan kehendaknya. Ya, dan kita harus ingat alhamdulillah. Ya, ketika seseorang yang tersebut dalam cerita ini adalah menjadi sahabat Nabi Musa alaihissalam, sudah diberikan makrifat oleh Allah, maka tiada siapapun yang bisa menemaninya. Hatta Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menemani sahabat tersebut karena sahabat sudah bercinta dengan Allah. Selanjutnya ada satu hadis, ada satu khabar. Nabi Yahya dan Nabi Isa sedang berjalan tuh di pasar-pasar, kemudian ada seorang wanita yang menghadap. Tuh Nabi Yahya tuh melihatnya, kemudian dia bertanya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu melihat kejadian tersebut? Ternyata Nabi Isa alaihissalam tuh mengatakan bahwa aku tidak bisa melihat apa-apa karena aku tidak bisa melihat dengan mataku, tapi aku bisa melihat dengan hatiku, dan hatiku hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jangan aneh kalau ada sahabat-sahabat atau teman-teman yang memang seakan-akan dia tidak mau kemana-mana, dia tidak mau kemana-mana, dia pengennya diam di kamarnya, dalam zikirnya, dalam sholatnya, dalam bacaan Qurannya, itu tidak jadi masalah. Mungkin pada saatnya itu dia sedang merasakan keenakan, kelezatan yang luar biasa, hatinya bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin di hari yang lain, di malam yang lain, di waktu yang lain itu tidak bisa kita dapat, tidak bisa dia dapatkan. Oleh karena itu nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman, kalau suatu saat Allah takdirkan hati kita bersemangat untuk ibadah, jangan ditunda-tunda, buru-buru. Sabar, suatu saat yang lain mungkin kita tidak berikan untuk mumpung semangat. Kalau sudah semangat, lanjutkan, jangan ditunda-tunda. Sehingga alhamdulillah ya sahabat-sahabat, teman-teman yang punya zikir, yang punya wiridan, yang punya amalan, jelaskan, silakan laksanakan. Bagi sahabat yang banyak terlena dengan kejadian COVID corona silakan bantu gitu. Aja menyebut tidak harus dengan sebab corona